Berarti satu hari itu dapat 250.000. Ya kalau cuaca Terang. Ya kalau hujan. Memang kalau misalnya hujan itu dibayarnya setengah hari gimana? Kalau hujan kan disambung terus. Iya maksudnya itu berarti borongan sistemnya. Ya. Oh borongan sahabat, berarti tak kirain ku per hari. Ini namanya borongan. Berarti Hujan tengah hari ya satu kotak, ya udah sehari cuma dapat satu kotak. Enggak, maksudnya enggak hitungan bata atau gimana, enggak? Nah, hitungan bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan menemui seorang pekerja tangguh sahabat. Kebetulan beliau lagi di sawah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Mudah-mudahan orangnya ada, pekerja tangguh tersebut sahabat. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati tayangannya, selamat menonton videonya. Oke sahabat, kali ini saya akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan seorang pekerja tangguh, yaitu Bapak Saman. Bang, posisinya punya keluarga itu punya anak berapa Pak? Anak Satu. Udah sekolah? SMP. Nah, berarti menutupi untuk bayar sekolah, kehidupan itu dari bertani atau gimana Pak? Ya kalau tiap hari ya nyambut nggak ada berhentinya, udah tutup resiko. Oh berarti punya mesin sambut sendiri? Punya orang, tapi yang mengerjakan pasaman. Masya Allah. Nah itu sahabat, jadi karena kehidupan di desa itu seperti itu. Ya cuma 20 hari selesai. 20 hari selesai. 20 hari selesai itu dalam bulan ini? Iya, 1 bulan. 1 bulan. Itu kira-kira dapat berapa Pak? 1 bulan tuh bersihnya dapat berapa Pak? Kalau yang 20 hari kerja di sawah ya antara 150-200 per harinya, tergantung cuaca. Itu sudah bersih dari sisa mesin, yang bagian punya mesin segitu. Oh yang punya, oh yang pekerja, oh yang pekerja itu 2 orang. Ini lagi libur. Ya. Berarti sekarang cuma sendiri. Ya. Mantap. Berarti satu hari itu dapat 250.000. Ya kalau cuaca terang. Ya kalau hujan. Memang kalau misalnya hujan itu dibayarnya setengah hari gimana? Kalau hujan kan disambung terus. Iya maksudnya itu berarti borongan sistemnya. Ya. Oh borongan sahabat, berarti tak kirain ku per hari. Ini namanya borongan. Berarti Hujan tengah hari ya satu kotak, ya udah sehari cuma dapat satu kotak. Enggak, maksudnya enggak hitungan bata atau gimana, enggak? Hitungan bata. Bapaknya menanam ini apa ini? Cabai apa? Ini punya Pak Haji. Oh punya Pak Haji. Tanam cabai. Tanam cabai. Umur 1 minggu. Ya, itu betul lah, bener tuh. Seorang pekerja tangguh itu ya seperti ini, kotor, tapi itu malah hasilnya itu bersih. Bersihnya itu jadi nggak ada pertanggungjawaban sana sini. Yang namanya pekerja seperti ini hebat.
Apa pertanggung jawabannya Pak kalau orang hanya sawahnya bergelombang Pak? Oh, itu mah lain Pak. Itu mah lain. Itu mah resiko pekerjaan. Maksudnya pertanggungjawaban nanti. Jadi kalau bekerja seperti ini kan nggak seperti di pemerintahan, harus pertanggungjawaban sana sini kalau di pemerintahan itu. Tapi kalau misalnya bekerja sebagai petani itu ya cuma nanti aja halal atau enggak. Tapi insya Allah Pak, kalau yang namanya bertani itu insya Allah halal, halal, halal. Apalagi suka mengerjakan punyanya orang, berarti apa ya? Itu sambil ibadah juga itu, mengerjakan punya orang. Tapi kalau pas musim nggak musim tanam gimana Pak? Nganggur, nggak ada minyak Gak ada kerjaan. nggak ada kerjaan ya. Sore dia semberawut. Tapi masih tetap makan kan? Alhamdulillah. Nggak, maksudnya nggak pernah kekurangan makan, Kekurangan alhamdulillah kan tercukupi maksudnya. Nah itu. juga dari desa itu. Nah itu berarti seperti itu sahabat. Jadi walaupun misalnya kan yang namanya pekerjaan kayak gini itu musiman, ya Pak ya, musiman. Tapi kalau pada saat beliau nggak ada kerjaan, tapi tetap aja yang namanya resiko keluarga itu harus tertutupi. Tapi rezekinya itu ada aja gitu ya Pak ya. Tanah-tanah yang punya sawah ini Maksudnya dari tanah-tanah gimana Pak? garap nyuruh moren, nyuruh apa Itu gak suka ngasih duit? harian Bang. Oh, ada lagi lain, pekerjaan lain. Masa. Nah itu ya. Tapi Ada seminggu 2 kali mungkin ada yang nyuruh yang harinya. berarti kalau itu namanya, kalau di pekerjaan itu buruh ya Pak ya? Ya, Buruh. Nah itu buruh, tapi seperti ini nih, pekerja tangguh gitu ya, seperti ini. Dia itu mengandalkan dari seperti itu, tapi tetap aja tercukupi kebutuhan keluarganya. Itu yang seperti itu, yang memang Rasulullah juga senang sama seperti itu. Nah, tapi jangan lupa ibadah ya Pak ya. ya, Kalau masnya waktu itu mah berhenti gitu kan. Apalagi waktu adzan jangan sampai ngeduduk terus. Apa namanya? Kalau pagi pas pegang mesin waktu adzan berhenti lah gitu kan. Menghormati yang adzan gitu. Nanti kalau misalnya kita melaksanakan ya laksanakan gitu Pak. Nah, seperti itu Pak Saman. Jadi jangan sampai kita itu terlalu, kalau bahasa itu nancep di sawah. Jangan nancep di sawah gitu kan. Walaupun memang kesenangan Pak Saman sehari-hari, tapi jangan sampai itu jadi melupakan apa tugas kita, karena kita itu akan kembali juga kepada Sang Holik. Jadi harus membawa bekal. Nah, kalau misalnya Pak Saman seperti ini, walaupun memang ini di dunia ini memang oke, tapi kalau nanti di akhirat gimana juga? Nah itu pertanggungjawabannya cuma satu itu. Nah, nanti di akhirat seperti apa? Orang yang namanya apa? Tukang kayu, saya punya cerita. Tukang kayu apa? Bukan tukang kayu palet, tukang buruh ambil kayu bakar gitu Pak ya. Saya punya cerita itu, tukang kayu ambil kayu bakar. Dia itu kan punya alatnya itu cuma satu kapak. Nah kapaknya itu kan kebetulan dapat minjem juga kapaknya itu. Pas ada sayembara, ada orang kaya meninggal. Pada sayembara itu orang kaya itu meninggal. Di sayembara itu siapa yang mau menemani dia pada saat ditanya, katanya sama malaikat. Pada yang gak mau. Tapi sayembara itu harus dilakukan karena ini memang orang kaya, mau dibayar. Pokoknya sayembaranya itu kalau ada yang mau menemani dia itu pada saat ditakon sama malaikat, nanti setengah kekayaannya akan dikasihkan, katanya gitu kan. Dilalah tukang kayu itu, tukang kayu bakar, tukang ambil kayu bakar itu, dia itu berani, siap katanya. Nah, dibikinlah lubang kubur itu 2. Satu buat doang kubur yang meninggal orang kaya itu, yang satunya buat tukang kayu itu nemani. Nah dilalah, udah satu malam, dilalah yang ditanya sama malaikat itu, ini dongeng, tapi dongeng itu mudah-mudahan jadi hikmah Pak. Dilalah tukang kayu itu yang ditanya duluan sama malaikat tuh. Ditanyanya itu katanya macam-macam. Ini kapak dari mana? Terus dibuat untuk apa? Konon di kisah itu ditanya tukang kayu apa kapaknya itu nggak selesai 40 hari. Kapaknya itu dari mana?
terus dibuat untuk apa, segala macam, nggak bisa diceritakan pertanyaannya. Tapi dicerita itu 40 hari nggak selesai pertanyaan kapak itu. Saya nggak bisa bayangkan orang kayanya itu mau ditanya berapa ribu tahun selesainya, yang banyak kekayaannya. Ini yang kaya gitu kan. Itu tukang kapak dapat minjem aja ditanya itu 40 hari nggak selesai. Makanya kalau misalnya nggak ada yang beres urusan di dunia itu pasti diselesaikan di sana, itu seperti itu Pak. Hikmahnya seperti itu. Bapak yang sebagai pekerja keras nyewa dari orang itu kan cuma beres mungkin ya di dunia. Beres. Udah rembukan sama orang yang punyanya. Kalau masalah orang yang punya itu kan urusan dia. Pasaman kan cuman sampai selesainya di pas minjam, nyewa, dikasih bayaran, dibagi dua sama yang punya mesin mungkin ya. Nah itu beres kan. Nah, berarti nggak ada urusan lagi. Tapi itu yang punya mesinnya yang punya urusan itu. Apa dipakai sodako, apa dipakai gimana? Nah itu cuman satu itu. Kalau pasaman urusannya itu cuman hasilnya itu dipakai sodako, dipakai ibadah atau enggak. Makanya itu kalau walaupun sesibuk apapun Pak ya, sesibuk apapun kalau bisa pada saat waktu-waktu kita ibadah berhenti, nanti dilanjut lagi. Tapi saya salut dengan Pak Saman tuh untuk mencukupi keluarga sampai seperti ini Pak. Salut banget saya. Mudah-mudahan barokah Pak. Kalau Pak Saman menanam sendiri atau enggak pertaniannya? Nanam punya orang, enggak punya Pak Saman apa pribadi. punya maksudnya pribadi enggak? Pribadi enggak punya sedikit pun. Berarti punya orang semua, nyewa atau gimana? Ya ada yang nyewa. Berarti nyewa tanahnya sama orang atau gimana? Nyewa ya mana Pak? Bengkok. Ya desa. Oh itu. nyewa ke desa itu Ya, sahabat. Berarti nyewa bengkok yaitu. Tanah pribadi nggak punya, kalau sewaan punya 50 Yang nggak jadi masalah, yang penting bisa bercocok tanam Pak. Kalau masalah itu nggak jadi masalah, kan ada aturannya. Kalau nyewa harus kita harus bayar sewaannya. Itu udah beres itu. Bayar sewaannya. Itu berapa lahannya? Luas nggak Pak? Yang sewaan 50 bata, yang punya orang lain paparon. Paparon itu gimana maksudnya? Ya, Bagi dua. bagi hasil panen. Iya. Berarti kalau setelah hasil panen itu nanti bagi dua hasilnya gimana? Yang punya. Nah kalau modalnya gimana itu yang paparon? Modalnya ya modal kita kalau paparon. Oh berarti yang punya tanah hasilnya aja? Ya Nggak pakai modal? enggak. Berarti Pajakan. cuman modal tanah aja gitu? Iya, modal Tapi tanah hasilnya dibagi pajak. dua? Ya kalau keuntungannya. Asik banget tuh yang punya tanah ya? Modal dari pasaman, Iya. bibit, pupuk mungkin ya, Iya, biaya tenaga. panen, biaya panen. Emang ada biaya panen tuh? Ada biaya? Ya kalau Pak Nyuruh? orang kan Kalau nyuruh mau panggil? kasih upah Oh iya. kumpul per orang. Umum di kampung. Berarti kan intinya modal semua dari Pak Saman, cuman yang punya tanah dapat setengahnya gitu. Sisa Ya maksudnya ya, pokoknya dapat setengahnya dari hasilnya gitu kan. ya habis sisa biaya panen gitu. Ya mungkin aturannya sudah seperti itu, jadi asik aja mungkin ya. Ya dari dulunya begitu ya sampai sekarang mungkin yang ngikutin aja. Iya. Tapi dari modal terus mau pengeluaran segala macam, terus dengan bagi dua itu yang dirasa Pak Saman menghasilkan atau gimana atau enggak? Atau ada hasilnya atau tidak? Hasilnya ada, daripada kita nggak kerja. Oh, gitu. kalau hitung-hitungannya seperti Ya. itu ya daripada kita nggak kerja. Kalau kita nggak molah umpamanya sawah itu, kita nggak kerja 4 hari, kalau molah kita kan punya 4 hari kerja di situ dapat upah. Ya kalau hitung-hitungnya seperti itu berarti nggak bisa nabung Pak. Nah, Mau gimana lagi? gimana lagi daripada kita nganggur, Daripada nganggur ya. nggak punya padi. Nah makanya saya bilang tadi pekerja tangguh itu seperti itu. Jadi itu dia itu bekerja hanya untuk ibaratnya makan satu kali itu, jadi nggak bisa nabung Pak kalau gitu. Apa nggak ada cari solusi manajemen lain gitu untuk supaya Pak Saman itu bisa nabung? Nggak ada, belum punya pemikir ke sana. Oh belum, cuman ya buru ini hanya ngandelin yang nyuruh kerja. Iya. Hari ini dapat ya besok Masya Allah, habis kadang. keren.
Ya tapi udah berapa tahun ini mungkin yang dirasa Pak Saman ya berarti nggak bisa nabung teman kalau gitu Pak. Kalau menurut saya nggak bisa nabung. Alhamdulillah belum punya tabungan. Belum sama. Masalahnya habis segitu-gitu aja. Ya, buat Berarti modalnya dari situ kadang modal juga bisa pinjam kalau gini mah. Bener Pak? Pernah modal buat bercocok tanamnya apa enggak? oh enggak, tenaga sendiri aja. Tenaga sendiri ya. Ya tenaga sendiri. Memang benar ini profil kerja tangguh ya seperti itu. Jadi modal sendiri hanya untuk bisa makan, mengerjain sawah, mengerjain ladang enggak. Kalau di ladang enggak. Ladang tuh kalau di huma kalau enggak. Berarti cuman buruh ini aja, buruh lepas. Buruh lepas. Berarti Pak Saman itu cuman mengerjakan di sawah saja. Mantap. Tapi nggak apa-apa Pak, yang penting barokah. Yang penting barokah. Pak, makasih ya. Ini obrolannya sudah mengganggu Pak Saman lagi bekerja. Mau mengerjakan apa lagi nih isinya? Ya nunggu ada nasarinya satu ini aja, satu kotak. Satu kotak. Mau ini udah sebentar lagi ada nasar. Oh ya udah, parkir aja. Parkir pulang. Berarti ini mengerjakan punyanya orang atau? Ini punya Pak Haji Sukarasa. Oh ya. Ya udah Pak, makasih obrolannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya hargai, saya salut banget dengan Pak Saman karena posisi pekerja tangguh Pak. Saya akhiri pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.